ternyata saya malah dimasukinnya ke divisi training. Ya udah, akhirnya saya ambil lagi. Tapi ternyata dari situ hikmahnya, Mas. Saya harus belajar dulu teori mungkin sebelum saya praktek ke lapangan. Saya mengambil ilmu di situ, di training center, kurang lebih 2 tahun. Akhirnya mulai terpikir, pertama, kenapa saya jadi sales? Saya lihat teman saya yang udah jadi sales di salah satu perusahaan otomotif, saya tanya, bro, kalau cari duit di sales enak gak sih? Lu jadi sales aja kalau mau cari duit. Soalnya terbersit dalam hati saya cuman cita-cita saya satu, pengen punya duit lebih sama pengen jalan-jalan ke luar negeri. Halo, selamat datang teman-teman di MDI Talk. Bersama saya Renat Praharsa. Seperti biasa kita kehadiran seorang tokoh yang sangat inspiratif yang mudah-mudahan bisa membagikan pengalaman beliau dan juga bisa sharing-sharing bersama kita. Kali ini kita kedatangan Lucky. Lucky ini salah satu wiraniaga atau sales di dunia otomotif yang lumayan terbaik lah di bidangnya. Karena beliau termasuk orang yang berhasil menjuarai kontes 2020, betul Mas Lucky? Ya, betul sekali Mas. Dan berarti mengalahkan berapa ribu orang tuh Mas Lucky kira-kira? Nasional sekitar 1.980 orang. Waduh, udah dihitung ya Mas ya? Udah dihitung. Sekitar 2000-an berarti ya. Mas Lucky ini salah satu yang terbaik di antara 2000-an dan memiliki track record yang jualan yang lumayan baik. Jadi harapannya mudah-mudahan kita bisa belajar dari Mas Lucky terkait bagaimana kita bisa menjual dan juga bagaimana kita bisa terus termotivasi terutama dengan kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Selamat pagi Mas Lucky. Selamat pagi Mas Renat. Sehat Mas Lucky? Alhamdulillah sehat selalu. Apa kabarnya juga Mas? Baik, saya alhamdulillah juga baik. Sejauh ini dampak jualan gimana Mas dari PSBB sendiri? Yang pastinya Mas, kalau kondisi PSBB ada sih penurunan. Nah, penurunannya untuk jumlah jualan dibandingin Januari, Februari, mulai Maret sampai April ini ada sedikit penurunan. Tapi artinya dengan kondisi ini bukan berarti kita pantang menyerah dan harus berdiam diri. Corona bukan alasan untuk kita. Kita harus tetap berjualan. Artinya kan PSBB jangan sampai pas susah bubar bersama, tapi harusnya pantang susah, bahagia, bermartabat. Walaupun di rumah kita jalani dengan happy, kita jalani dengan senang hati. Pastinya tetap insya harus Allah. Positif ya. Betul, rezeki itu datang ketika pikiran kita, ketika hati kita dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang senang. Tapi kalau kita terus merenungi, corona nih gimana? Terus gimana ya kondisinya nih, banyak penyakit corona. Yang ada kita malah dari COVID-19 jadi berubah jadi COVID-19. Jadi stres sendiri ya Mas ya? Betul. Ya. Tetap kita harus jalani. Oke. Mas Lucky, saya mau nanya dulu nih Mas Lucky. Mas Lucky kan jadi wiraniaga udah berapa lama Mas? Saya ceritakan aja dulu ya perjalanan karir saya. Pertama, jangan dari lahir ya Mas ya? Enggak, kalau dari lahir kelamaan. 1989. Pertama, saya nggak terbayang Mas sampai detik ini bisa jadi wiraniaga di salah satu perusahaan otomotif. Jadi bukan cita-cita Mas? Bukan cita-cita, tapi ya dibilang sudah guratan nasib, tapi nasib yang baik juga. Itu aja. Jadi saya kuliah jurusan pertanian, Mas. Gak pernah terbersit di dalam hati saya akan menjadi seorang sales otomotif. Oke. Jadi saya kuliah jurusan pertanian. Yang ada di benak saya, rata-rata kan dulu di universitas tempat saya kuliah, bayangannya anak-anak dari lulusan tersebut rata-rata banyakan kan ke bank. Nah, pertanian kok ke bank? Betul. Oh gitu. Kan saya kuliah di IPB, Institut Perbankan. Betul, Institut Perbankan Bogor. Oke. Rata-rata kan banyak kan lihat-lihat alumni keluar, dia ke bank, keren, rapih dan sebagainya.
Akhirnya saya mencoba dulu ke bank. Nah, setelah saya mencoba di perbankan, di salah satu perbankan, ternyata saya merasa ketika masuk situ, saya orangnya nggak bertahan di dalam ruangan, dan saya orangnya nggak bisa rapi, pakai dasi dan sebagainya itu bukan saya banget. Ternyata gini ya kerja di bank, saya bilang. Ya udah, saya coba pindah ke perusahaan pembiayaan. Pindah ke perusahaan pembiayaan, tapi saya ngelamarnya di marketing, Mas. Ternyata diterimanya malah di training center. Ya? Di training center. Oh. Jadi saya nggak keterima. Dulu kan ada istilahnya kalau di pembiayaan itu CMO ya. Saya pengen CMO. banget jadi CMO. Enak banget. Jadi CMO enak kayaknya ya. Duitnya ada aja saya bilang. Ternyata saya malah dimasukinnya ke divisi training. Ya udah, akhirnya saya ambil lagi. Tapi ternyata dari situ hikmahnya, Mas. Saya harus belajar dulu teori mungkin sebelum saya praktek ke lapangan. Saya mengambil ilmu di situ, di training center kurang lebih 2 tahun. Akhirnya mulai terpikir, pertama kenapa saya jadi sales, saya lihat teman saya yang udah jadi sales di salah satu perusahaan otomotif, saya tanya, bro, kalau cari duit di sales enak gak sih? Lu jadi sales aja kalau mau cari duit. Soalnya terbersit dalam hati saya cuman cita-cita saya satu, pengen punya duit lebih sama pengen jalan-jalan ke luar negeri. Bayangin aja, saya datang dari pelosok, dari kampung, ya ada banyak impian. Salah satu impian saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ya Allah, ternyata saya dikabul. Akhirnya saya masuk sales. Dan salah satunya lagi, saya juga masuk sales, ingin membahagiakan orang tua saya. Artinya kan kalau ada uang lebih dan sebagainya, saya bisa memberikan lebih kepada orang tua dan juga saudara-saudara saya. Karena mungkin ketika kita punya rezeki lebih, artinya kita diamanahkan oleh Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi sempat nggak lo jadi CMO? Nggak sempat. Saya sempat ngajuin. Di perusahaan itu 2 tahun, saya sempat ngajuin, saya pengen pindah ke marketing, ke cabang. Ternyata atasan saya menolak. Kamu harus tetap di sini. Ya udah, pilihannya saya harus pindah. Saya mencoba di salah satu perusahaan otomotif di tahun 2015. Alhamdulillah akhirnya diterima sampai sekarang. Oh, mulai dari JSE berarti, junior? Dari training saya mah. Oh, dari training? Berarti ulang lagi dong? 2 tahun kemarin itu ulang lagi dong, dari awal lagi? Dari awal, dari nol. Oke. Awal-awal jadi sales, ya namanya kita cibiran pasti ada, Mas. Lu kuliah jauh-jauh di negeri, masa cuma jadi sales mobil katanya. Saya cuma jawab, ya alhamdulillah saya keterima di sales mobil. Saya bilang, kalau sales panci kamu boleh nyibir. Kalau panci kan jualannya cuma 250.000 sampai 400.000. Tapi kalau mobil 250 juta sampai miliaran, saya bilang. Dan itu bukan orang yang sembarangan yang bisa nge-handle dengan jumlah yang fantastis. Gitu aja. Walaupun ini nyasar. Waktu jadi sales, banyak yang menentang juga. Keluarga gimana, Bang? Kalau keluarga, orang tua sih. Dukung. Orang tua selalu menyerahkan kepada saya. Apapun itu, kerjaannya yang penting halal. Terus kalau dari saudara-saudara kan, di antara saudara-saudara pasti ada yang sama kan, lulusan ini kerjanya di bidang ini, di bidang ini. Setiap kali pulang kampung lebaran pasti dibandingin. Nih, iya nih si ini nih jadi ini nih gitu ya. Ini cuman lulusan IPB jadi sales gitu. Tapi ya saya nggak berkecil hati, justru itu memotivasi saya. Ya kalau saya bisa, saya bukan orang hebat, Mas. Jujur, saya bukan orang hebat, saya nggak punya kemampuan apa-apa, berasal dari kampung. Tapi saya bukan orang yang menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Itu aja kuncinya kalau saya. Karena menarik, bahwa saya kan ngomong ke banyak orang gitu ya terkait wiraniaga ini. Wiraniaga sales ini dianggap sebagai profesi yang yang kurang diminati, kurang dihargai, padahal ujung-ujungnya tanda kutip perendahan. Iya, betul. Tapi pada dasarnya kalau nggak ada sales ya perusahaan nggak bisa hidup. Sesimpel itu kan. Betul, itu ujung tombaknya perusahaan. Dan yang kedua, hukumnya memang dari kecil kita udah jadi sales, Mas. Betul. Dari kita lahir kita udah jadi sales.
Salah satu contoh, kita lahir ke dunia, keluar langsung menangis. Itu kan memanggil orang tua kita untuk memberikan sesuatu. Setuju. Itu udah prinsip sederhananya sales udah terbukti. Dan konon katanya kan sales itu kan salah satu profesi yang paling tua di dunia ini. Bahwa memang dari dulu ya semenjak orang barter juga semua kan jualan. Dia punya daging. Dari zaman manusia purba udah ada sales. Iya. Dan itu memang ya jadi salah satu yang menjadi penting. Dan memang sayang sekali profesi sales ini dianggap sebagai profesi yang kurang tahtanya kurang pas, kurang ditempatkan di posisi yang seharusnya lah. Nah itu yang memang juga tujuan saya adalah bisa mengangkat orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan seharusnya sales itu diposisikan jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Iya, betul. Nah, karena kalau ditanya dari kecil, zaman sekolah nggak ada. Yang ditanya cita-citanya kamu mau jadi apa, jadi sales, termasuk saya. Ditanya cita-citanya ya pengen jadi dokter, cuman wajah saya nggak mendukung kalau jadi dokter. Iya. Dokter, kalau Mas Rena lebih mendukung. Dokter aja mesti jualan gitu ya, Kang? Iya. Dokter aja mesti jualan obat kan? Nih, betul. Kamu obat ini nih biar sehat nih. Kalau kamu mau operasi ini, mau operasi itu, kan harus ada dasar salesnya. Iya, menghandle objection, mengatasi keberatan, negosiasi juga kan kadang-kadang diperlukan ketika jadi dokter pun. Jadi apapun profesinya tetap diperlukan kemampuan menjual itu, gitu kan? Iya. Nah, mungkin saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, Mas Luki. Waktu zaman awal-awal gitu, Mas, jualan berat nggak, Mas, waktu awal-awal? Awal-awal pastinya berat, Mas. Saya jujur aja, satu bulan pertama sampai 2 bulan pertama